Welcome to Live with No Filter Podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Mungkin gak ngalahin ya. Tapi Mungkin apa ya? Kalau gue bilang gini, karena TikTok itu dia besar sebagai ya udah jadi social media entertainment platform. ya, Ibaratnya jadi platform di mana lo menemukan konten-konten yang menghibur, gitu. Nah, kalau Instagram itu dia udah ada komunitas yang kuat. Ibaratnya gue ya dengan followers gue Yes. gitu, orang-orang yang mengikuti konten gue. Nah, itu pun ya sudah ada komunitasnya, jadi semacam komunitas gitu kan. Yang mau kontennya kayak gimana pun sebenarnya nggak masalah. Gitu. Jadi mau kontennya dalam bentuk Instagram Story, mau nanti dibikin video di Instagram Reel, apalah itu gitu kan, Ya. nggak masalah gitu. Jadi dua-duanya akan tetap berdiri sendiri. Cuma kan memang ini sebenarnya mengambil feature lah, mengcopy feature, Ya. gitu. Ya ibaratnya dulu Twitter juga cuma bisa 140 karakter, Ya. gitu kan. Terus jadinya Twitter bisa posting foto, Ya. posting video. Itu kan sebenarnya ya mereka mencoba mengambil feature-feature lain, gitu. Yang video-video pendek Instagram Story itu juga dari format Snapchat, ya. gitu kan. Format Snapchat diaplikasikan ke Instagram, gitu. Nah, jadi menurut gue ini lebih ke teknis formatnya doang gitu. Tapi setiap platform itu ada kelebihannya masing-masing. Yang tadi kalau gue jadi ibaratnya gini, gue pengen nyari hiburan, mungkin gue akan ke TikTok. Oke. Tapi kalau gue pengen connect dengan komunitas gue mungkin akan ke tempat lain, Ya. gitu. Yang mungkin Instagram atau Facebook group, Ya. terserah. Oke. Gitu. Nah, mau seperti apa kontennya, dibikin dari kayak gimana, ya itu nggak jadi masalah sih. Jadi setiap sosial media menurut lo ini masing-masing ada keunggulannya dan Ya. bisa paralel aja jalannya Bisa, dan tanpa menyinggung satu sama lain. betul. Oke. Terus talking about social media, menurut lo kayak 5 to 10 years ke depan, sosial media tuh bakal kayak gimana nih growth-nya? Dan juga, atau seenggaknya gini deh, sosial media fluktuatif nih. Ya. Selalu ada pemain baru, tiba-tiba sosial media baru dan sebagainya. Kayak backup plan lo apa sih sebagai social media consultant? Apakah lo punya kayak, kayak sosial media ke depannya bakal gini deh. Oke, gue ada plan B nih. Gitu. Nah, the thing is kita nggak tahu. Bener? Kita nggak pernah bisa tahu. Ya. Yang gue pelajarin dari gue kerja dari tahun 2010-2011 di digital marketing adalah perkembangannya tuh cepet banget. Lo bayangin ya, 2008 Twitter tuh mulai rame di sini 2007-2008. 2011 nongol Instagram. Instagram buat posting foto. Instagram gak terlalu laku. Itu kan gak terlalu laku. Terus nongol Vine. 2012 kayaknya Vine. Video 6 detik. Ya. Dari situ kan banyak banget content creator video yang muncul gitu. 3 tahun kemudian Vine bangkrut. Gitu. YouTube yang udah ada dari dulu baru mulai terkenal selanya. Gitu. Ketika misalnya sekarang kuota makin murah gitu kan. Yes. Jadi orang lebih accessible ke video. Gitu. Nah, terus sekarang ada TikTok lagi. Gitu. Jadi perkembangannya terlalu cepat. Belum lagi sempat nongol Snapchat kan. Snapchat sempat booming, feature-nya diambil Instagram. Orang-orang balik lagi ke Instagram karena tadi they want to connect with the community. Gitu. Nah, jadi di sini tergantung teknologi nanti 2-3 tahun lagi akan ada apa lagi gitu. Dan kita nggak bisa tahu. Bisa jadi pekerjaan gue sekarang sebagai social media consultant bisa jadi nggak relevan, nggak ada pekerjaan ini 10 tahun lagi. Karena bisa jadi ada teknologi baru yang menggantikan social media. Ibaratnya dulu kan ketika dulu radio gitu kan, terus ada TV, radio ditinggalin. Gitu. Nah sekarang ada social media, TV ditinggalin gitu. Nah nanti ada apa lagi gitu yang akan bikin kita beralih dari social media ke teknologi baru tersebut. Media apa lagi nih? Gitu. Nah ini yang perlu kita tetap aware gitu. Jadi harus agile aja sekarang. Strategi lu apa jadi ya? Ya pantau terus. Pantau terus. Ya ibarat sekarang kan kita tahu bahwa sebenarnya TikTok itu menjanjikan sekali. Gitu. Apalagi kalau kita mau ngomong 5-10 tahun ke depan, di mana misalnya tadi Gen Z nih masih belasan nih. Tapi ujung-ujung mereka sudah nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi udah 20-an. Mungkin konten-konten gue sekarang bakal relevan ke mereka nanti. Gitu. Gimana caranya biar ketika mereka sudah nyaman di TikTok dan mereka lihat ada gue, ternyata ini konten yang gue butuhkan. Nah gitu. Memang ada dari kita juga kita harus tetap siaga, jangan takut buat explore, gitu kan, jangan takut buat belajar hal baru, gitu. Bisa jadi peluang itu ada di masa depan, bukan di sekarang. Bayangin kerjaan-kerjaan kita itu
kita itu nyiapin diri buat pekerjaan yang bahkan kita nggak tahu nanti kerjanya apa. Yes. Gitu kan. Ibaratnya financial planner aja. Financial planner dulu tuh nggak ada kerjaan financial planner. Yeah. Tapi sekarang ketika orang-orang mulai ada interest, mulai pengen mengatur keuangan, maka muncullah financial planner. Ibaratnya gue sekarang jadi pelayan curhat. Bisa jadi nanti 10 tahun lagi malah banyak banget pekerjaan itu. Karena sekarang kan kayak dari sosial media sendiri lo bisa jadi stres ya. Bener. Gitu kan. Ada stres kayak ada keinginan buat compete gitu. Orang ini kenapa highlightnya bagus semua, kenapa gue gini-gini aja, jadi pressure. Orang jadi bisa lebih gampang stres. Nah mungkin ada beban sehingga hubungannya sama mental health gitu. Dan mental health nggak cuma ranah, ya mungkin ada ranah expertnya ya, psikolog gitu, psikiater. Tapi kan sebenarnya mungkin ada orang-orang yang bisa menawarkan jasa untuk berbagi gitu. Jadi lo ya udah lo cerita aja ke gue. Jadi kayak cerita ke orang asing karena nah itu mungkin ada beban ada keinginan buat cerita ke orang asing karena mereka nggak judge lo. Oh ya. Kalau temen lo kan kayak udah lo gini aja, udah lo gitu aja gitu. Atau ke orang tua kayak udah doa aja gitu. Sabar doa gitu kan yang lebih kayak gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ada orang asing yang bisa lebih menenangkan gitu, lebih consoling ke masalah mereka juga gitu. Oke, dengan lu bilang tadi jangan takut untuk explore, jangan takut untuk tetap belajar, ya kan? Lu ada gak sih ketakutan kayak biggest fear lu apa sih sebenarnya di hidup? Gue takut mati gue. Seriously. Okay. My biggest fear is death. Death. Oke. Karena gue merasa hidup itu indah. Sumpah, gue ke Tanjung Duren aja ngerasain makanan kayak anjir enak banget makanan-makanan ini. Itu kan kayak bikin gue kayak dari makanan gitu kan. Dari traveling lihat pemandangan alam yang indah gitu. Jadi gue merasa life itu enjoyable. Itu banyak sekali hal-hal yang bikin hidup lebih menyenangkan. Nah, dan tinggal gimana caranya biar gue pengen menikmati itu lebih lama. Dan bayangin ketika gue mati gitu, tiba-tiba ya udah gue stop merasakan itu semua gitu kan. Jadi kayak sayang ya. Gitu. Dan nah makanya di sini pun gue mencoba mencari cara biar gue tetap hidup lah. Jadi meskipun gue sudah nggak ada, tapi pemikiran gue tetap ada. Gitu. Jadi leave a legacy. Gitu kan ibaratnya Steve Jobs gitu kan. Steve Jobs malah ketika dia udah nggak ada, malah personal brandingnya kenceng banget sekarang. Dan dia gara-gara itu personal branding kuat gitu. CEO Apple yang sekarang juga masih dibanding-bandingin sama dia. Gitu kan. Dan orang masih look up to him, si Steve Jobs ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar ya udah kita bisa tetap ada, mungkin secara fisik nggak ada, tapi pemikiran tetap pass on to another generation lah. Oke. Jadi lu sekarang bisa dibilang fokus dengan mau meninggalkan legacy tersebut. Betul. Karena lu takut mati. Betul. Tapi cukup mulia lu. Cukup mulia lu. Oke. Terus kan gue sering lihat di sosial media lu, terutama di Instastory, karena lu sangat cukup aktif di sana, ya kan, dengan meme-meme lu gitu loh. Tapi ada satu hal yang menurut gue lucu. Jadi banyak orang yang ikut webinar lu selalu komen, ternyata Bang John beda ya ketika membawakan webinar tuh sabar. Kalau di guest story ngegas katanya gitu. Nah berarti kan ini berarti ada certain image yang netizen, bisa dibilang netizen kayak build around you gitu. Jadi lu gimana caranya buat ngatasin expectation orang ke lu sih? Gue sih gini, gue tidak terlalu mempermasalahkan persepsi mereka terhadap gue. Gitu. Jadi mau lo nganggap gue ngegas ya udah silahkan gitu kan. Gue nggak ngerasa harus defensif gitu loh. Oke. Gue nggak ngerasa enggak sebenarnya gue tuh orangnya kayak gini enggak. Jadi gimana ya kayak yang tadi karena sosial media itu menurut gue akan ada orang-orang yang salah menilai lo ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting lo tahu lo sebenarnya orangnya kayak gimana. Lo kayak gitu nggak gitu kan. Kalau lo ngerasa lo nggak kayak gitu ya udah. Kenapa pendapat satu orang jadi bikin lo mempertanyakan diri lo sendiri? Kan kayak gitu kan. Teman-teman lo juga lo tahu, teman-teman lo tahu lo orangnya kayak gimana. Jadi ya santai-santai aja gitu. Jadi mau orang bilang gue ngegas apa segala macam, toh mereka juga tahu ini ranahnya lebih ke apa ya, bercanda sebenarnya. Bercanda dan ya kalau gue ngepost Instastory atau apa gitu kan. Ya muka gue gini-gini aja, lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja, nggak ada ini. Nah, ketika webinar kan beda. Webinar itu harus belajar gitu loh, belajar. Jadi gue mencoba menerangkan
seterang mungkin lah. Menerangkan seterang mungkin. Iya dong, biar jelas gitu kan, biar jelas. Jadi, nah makanya gue pun harus, ya sebenarnya gue orangnya basically sabar juga. Basically sebenarnya sabar. Okay. Ya kalau ngomong ya gini-gini aja kok, tenang aja gitu. Ya kan chill gitu. Nyari konfirmasi. Jadi John, dari semua perjalanan lu nih, dari lu dari ITB, arsitektur, Singapura, anjing gombal, fast forward ke sekarang. Apa sih what's the end? What's the next for John N deh? Jangan di end dulu, what's the next for John N? Nah itu tadi karena gue sekarang mencoba mencoba mengubah pendekatan sosial media gue yang tadi, gimana caranya gue bisa jadi platform buat edukasi, platform buat diskusi gitu kan, biar mindset kita semua berkembang. Mungkin gue juga dapat mindset baru dari diskusi dengan yang lain gitu kan, sehingga jadinya hidupnya jadi berkembang jadi lebih baik gitu kan. Ya siapa sih orang yang mau hidupnya susah melulu kan. Bener. Kan kayak gitu. Dan dari sini makanya gue sekarang mencoba menjadi growth consultant, bahwa perkembangan diri kita itu bisa jadi di perkembangan secara personal, self development gitu kan. Self development dari sisi finance juga berkembang gitu. Kenapa? Karena ya kalau keuangannya membaik, otomatis kita jadi taraf hidupnya juga jadi lebih baik lah. Terus juga secara karir gitu. Secara karirnya bagus, orang juga dapat fulfillment dari pekerjaan gitu kan. Lo sadar nggak bahwa hampir sepertiga waktu hidup kita itu dihabiskan buat kerja. 8 jam sehari. Kalau itu juga kalau nggak lembur gitu kan, bisa jadi Sabtu Minggu juga lembur. Gitu. Nah, jadi kan slave banget ya. Betul. Nah, andai kita punya karir yang bagus gitu kan, pekerjaan yang kita beneran semangat, kita mendapatkan fulfillment dari pekerjaan. Jadi 8 jam itu kita jalani dengan semangat juga gitu loh. Dan ini bukan cuma soal passion versus money, jauh lebih kompleks dari itu. Jadi mendapatkan ikigai, fulfillment lah, fulfillment dari pekerjaan. Nah jadi gue pengen mencoba diri gue jadi growth facilitator. Growth facilitator itu baru lagi nih title-nya. Ya kasarnya model-model motivator. Motivator. Gue tidak menyangka gue akan menjadi kayak Mario Teguh. Iya kan, salam super. Betul. Tapi ya gue melihat bahwa mungkin nggak tahu ya, kita lihat nanti dalam 3 tahun ke depan ini akan jadi seperti apa. Yang jelas sekarang sih mumpung lagi semangat banget, dan juga secara community udah lumayan kebentuk. Kita coba dulu deh, Nah dari sini gue nanti mau bikin ya satu website lah apa segala macam buat kita baca artikel. Soalnya kan kalau selama ini gue cuma di Instagram. Bener, carousel post itu. Iya, dan ribet kan, kayak lo nggak bisa search gitu. Gue udah posting nanti makin ke bawah gitu kan, susah gitu. Kalau di website kan lebih gampang buat lo tinggal search gitu, cari tahu apa segala macam. Dan juga gua jadi mulai explore juga ke arah korporat. Gitu. Jadi misalnya kemarin juga gua jadi pembicara untuk misalnya sesi gimana caranya ningkatin productivity di kantor, gitu kan. Gimana caranya mengembangkan karir di kantor, gimana caranya menjembatani gap antara generasi milenial sama kolonial gitu, yang udah tua gitu kan, biar mereka bisa berkolaborasi bareng. Nah kan jadi di ranah growth ini sebenarnya luas banget, dan gue melihat juga masih sedikit orang yang ngomongin hal ini, gitu. Jadi sebenarnya kita justru butuh banyak banget orang-orang yang ngomongin seputar growth gitu. Mengingat sekarang juga kan banyak sudah mulai kayaknya sudah mulai bergeser lah buat orang-orang interestnya mulai ke arah growth ini. Gitu. Jadi sosial media nggak cuma buat nyari hiburan, nggak cuma dengerin baca gosip lambe turah gitu. Tapi juga sosial media sebagai tempat belajar. Gitu. Dan toh informasi gampang kan, nggak perlu sekolah, nggak perlu apa gitu kan. Bener. Semua bisa, bukan nggak perlu sekolah ya, nggak perlu masuk sekolah untuk mendapatkan informasi juga gitu kan. Bisa dicari di internet, di sosial media gitu. Dan semoga yang gue lakukan ini juga bisa membantu yang lain lah gitu. Oke. Dan kalau gue lihat konten lu tuh banyak mostly financial literacy. Nah, ya benar ya. Kayak apa sih ngedrive lu kayak kayak financial literacy nih seksi nih buat dibahas nih instead of the other things. Jadi kalau di Indonesia itu uang itu termasuk hal yang tabu ya. Hal yang tabu
kayaknya setelah seks untuk dibicarakan gitu kan. Gue tahu quotes-nya nih. Nah, terus dan di sini gue itu punya gue punya beberapa mimpi lah. Mimpi yang paling ya gue pengen punya rumah di Menteng. Mimpi tinggi banget sebenarnya. Ya benar, lu post itu gue tahu. Ya lu post itu. Gue pengen punya rumah di Menteng. Apakah gue akan bisa membeli itu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Gitu. Tapi kan itu menjadi motivasi buat gue untuk bekerja, mencari uang, mencapai mimpi. Gitu. Nah kalau kita lihat semua orang pengen hidup yang lebih bahagia dan gak cuma bahagia tapi juga bermakna. Gitu kan. Nah ini gue coba maknai lebih dalam. Ketika dulu gue menggali, mengubah arahan gue dari yang komedi receh menjadi seputar growth. Karena komedi itu mungkin kayak menghibur orang. Itu kan menghibur orang tapi itu cuma temporary. Kalau hidupnya berantakan ya udah akan berantakan aja. Gitu. Dia akan kembali lagi ke kehidupan yang berantakan, dia akan stres lagi. Mungkin humor itu cuma yang kalau konten-konten receh cuma bisa menghibur berapa menit lah. Gitu. Nah tapi kalau kita bisa membangun dari core-nya gitu kan. Dari setiap orang bahwa setiap orang tadi gimana caranya hidupnya jadi lebih baik. Hidup jadi lebih baik, mereka juga jadi lebih bisa melakukan banyak hal, jadi lebih bahagia. Kita bahagia itu ketika kita mencapai mimpi, gitu kan. Mimpi lo apa? Gua. Nah. Mimpi gua sih ya kaya sih sebenarnya. Jangan kaya deh. Atau liburan deh. Lo pengen liburan kemana? Basic gue pengen liburan. Gue pengen liburan ke Finland. Finland? Ya. Liburan ke Finland butuh duit? Butuh. Nah, kayak liburan ke Finland butuh duit. Lo mau beli sneaker yang lo impiin, gitu, butuh duit. Gitu. Jadi memang semuanya bukan tentang uang gitu loh. Tapi semuanya itu butuh uang. Semuanya gak tentang uang tapi semua butuh uang. Betul. Nah, jadi kayak mau lo liburan ke Finland, mau lo beli sneaker, lo mau beli rumah, menikah, studi S2, mau berangkatin orang tua umroh, semua butuh uang. Benar. Nah kan jadi gimana caranya kita bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk mencapai tujuan hidup kita. Oke. Nah lo misalnya ke Finland mungkin butuh 50 juta. Udah lo cari 50 juta, udah lo bisa ke Finland. Lo gak harus nyari 1M dulu buat lo ke Finland gitu kan. Stres nanti lo. Gitu. nah makanya jadi sayangnya gue melihat di Indonesia itu literasi keuangan masih rendah. Masih 30% lah. Jadi artinya masih ada 70% orang yang tidak mengerti cara mengelola keuangan dengan baik. Itu yang kita lihat investasi bodong. Padahal kemarin ada platform yang cukup bagus tuh. Apa tuh? Yang J depannya. Oh, yang ternyata bermasalah. Ternyata tutup. Nah itu kan sebenarnya, we'll get to that. Okay. Tapi literasi keuangan masih rendah. Orang tidak mengerti cara ngelola keuangan, instrumen investasi apa gitu kan. Ibaratnya itu saham dijanjikan ini tinggi apa segala macam. Tapi mereka nggak ngerti jadinya. Ya udahlah, kasih orang aja. Lo urus aja deh, gue terima beres. Dengan analogi food blogger. Iya betul. Yang lo pakai itu. Betul. Actually that's a good one loh. Kayak gila lu riding the wave dengan analogi yang tepat. Betul. Itu postnya gede kan. Ini engagementnya yakin gue. Iya kan. Nah ibaratnya itu kan kayak lo pengen makan, lo lapar nih, lo pengen makan yang enak. Gitu kan. Pengen makan enak, lo ada duit 1 juta. Yaudahlah gak apa-apa 1 juta, gue pengen makan enak. Lo kasih temen lo food blogger. Tolong dong beliin gue apa? Dia datang balik-balik bawa gorengan. Gitu kan. Bawa gorengan terus 1 juta dapat berapa gorengan tuh? Segerobak gitu kan. Ngapain lo beliin gue gorengan sebanyak ini gitu. Oh ini gorengan baru gitu. Jadi mumpung belum banyak yang tahu, harganya masih murah, gue beli deh segerobak. Jadi nanti kita nggak perlu beli lagi ketika harganya orang-orang udah ini harganya naik mahal, nggak usah beli lagi. Dicobain ya. Iya nggak usah dicobain. Nah itu kan aneh gitu kan. Lo tadinya pengen makan enak, ternyata food blogger ya dibeliin gorengan segerobak gitu. Jadi nah sebenarnya kan lo bisa pilih-pilih sendiri yang tadi lo pengen. Oh gue pengen cake apa, gue pengen dimsum Hakasan misalnya yang mahal banget itu gitu kan. Tapi jadi lo beli gorengan. Nah sayang banget gitu kan. Ini juga kemarin banyak yang tergiur soal saham tapi nggak ngerti cara ngejalaninnya. Jadinya yaudah nih duit gue lo urus aja. Nah ternyata yang ngurus motivasinya juga kayaknya nggak benar ya. Kayaknya nggak benar ya, dananya jadi diselewengkan apa segala macam lah. You name it. Nah di sini pun itu banyak banget loh yang ada yang misalnya kisahnya juga puluhan juta uang yang dia kumpulin udah hilang gitu. Terus ada juga yang misalnya dari 1,2 M gitu kan buat pendidikan anak sekarang jadi 200 juta hilang. Nah itu kan lo bayangin gara-gara salah mengelola keuangan
bukannya untung malah jadi buntung. Nah ini kalau kita bisa mengerti gitu, mengerti masing-masing itu lebih take ownership di pengelolaan keuangannya sendiri, gitu kan, belajar cari tahu caranya gimana, gitu. Jangan males lah. Bahkan gue pun banyak belajar dari pengalaman soal uang ini, karena gue termasuk gue orangnya suka gue suka mainin. Gue suka mainin itu lah. Gue suka proses mencari uangnya. Sebenarnya tidak, gue nggak terlalu peduli di untung ruginya. Tapi I like the process. Oh ternyata kayak gini ya. Oh gini ya. Dulu juga gue sempat nyoba trading forex gitu kan. Oke, coba ada dana 100 juta nganggur. Coba trading forex. Oh ternyata dalam 3 minggu gue rugi 70 juta. Dan kalau gue, oh ya udah 70 juta rugi, ya mau diapain? Mau gue nangis-nangis juga duitnya nggak akan balik. Gue akan kerja lebih keras untuk menutupi kerugian. Jadi gue cari lagi, gue kerja double, pemasukan double, udah dan gitu. Terus juga gue coba bisnis invest ke teman, Nah gue kayak ngasih 300 juta ya udah. Tapi gue sendiri nggak involve. Kayak silent investor. Iya, gue ngasih aja, gue nggak peduli. Dia ceritanya tiap bulan ngasih ngasih bunganya persenan lah ya. Nah, tapi ternyata setelah berapa bulan kok nggak ada yang masuk. Gitu. Terus gue tanya temen gue yang ternyata kerja di dia juga. Gitu, oh gimana ini bisnisnya apa segala macam. Wah parah gitu. Orangnya udah hilang sekarang. Orangnya udah hilang, kita 2 bulan gak digaji. Kayak hah? Ada apa ini? Gitu lah. Jadi ternyata ya mungkin minjem dari rentenir entah apa, susah bayar bunga terus kabur aja. Rumahnya udah kosong. Oh sumpah. Gitu. Kayaknya dia udah kabur ke Jawa Tengah entah di mana entahlah. Jadi uang lu ya udah aja. 300 juta hilang. Ya, nah itu yang gue pelajarin bahwa sebenarnya dari hal-hal yang kayak gini ya ketika itu berhubungan dengan uang gitu, lo harus mau lebih repot. Lo harus mau belajar gitu kan. Lo harus mau ngelola keuangan dengan baik. Lo nggak kayak gue gitu. Gue harus belajar ya biarlah teman-teman belajar dari pengalaman gue bahwa ketika gue nggak peduli ya ternyata uang gue juga jadi salah kelola gitu kan. Gitu, dan jadinya malah rugi. Ya untung gue anaknya cepat move on gitu. Kayak bisa move on dalam satu tarikan napas kayak. Oh serius? Ya udahlah. Satu tarikan nafas move on. Ya mau diapain gitu kan. Termasuk di cewek juga? Cewek ya mungkin beberapa tarikan. Kirain gue pengen belajar kalau bisa kayak gitu. Gitu. Dan ya udah kalau gue sih ya udahlah, uang hilang cari lagi gitu. Dan jangan sampai teman-teman juga karena nggak ngerti salah kelola jadinya malah rugi. Gitu kan. Nah, di sini gue juga mencoba mengangkat gimana caranya kita bisa mengelola keuangan based on my experience gitu. Gua nggak ada sertifikasi financial planner atau apa. Gua nggak mau ngomong ketinggian gitu kan. Gue sesimpel kayak begitu gua ada pemasukan 30% langsung gua tabung gitu. Begitu gua ada bonus, ini langsung gua masukin reksadana, langsung masukin saham apa segala macam. Gitu. Dan akhirnya banyak juga yang jadi terbantukan kan konsep dana darurat gitu kan. Bahwa kita harus ada uang buat kebutuhan darurat yang nggak boleh diapa-apain nih, cuma boleh dipakai kalau misalnya tiba-tiba lo celaka, tiba-tiba lo butuh duit yang misalnya lo di PHK gitu kan, PHK nggak ada pemasukan, lo bisa hidup dari dana darurat gitu, dana backup lo. Cuma kan sekarang banyak orang yang kayak YOLO, FOMO, hidup cuma sekali, liburan gitu. Aja lah gitu. Liburan aja, tabungan habis. Ada yang nanya ke gue ada yang nanya ke gue, John bisa nggak sih liburan ke Eropa dengan gaji 5 juta sebulan? Ya bisa sih, cuma apakah bijak gitu kan? Karena kayak lo liburan tapi ya habis itu duit tabungan lo habis. Nah apa yang terjadi misalnya sekarang gitu kan? Awal-awal 2020 tuh kacau banget. Chaos. Awal tahun banjir. Awal tahun banjir, tengah tahun corona gitu kan. Dan nah ini pun banyak yang misalnya rumah lo kelelep, harus dibersihin, duit lagi. Bener. Terus tiba-tiba lo di PHK apa segala macam. Lo nggak ada pemasukan, nah kan kacau. Kalau tabungan lo 0 kan stres. Gitu. Nah makanya kita harus bersiap-siap gitu. Siap-siap, standby. Keuangan kita pun harus siap. Itu jangan sampai malah kita kita tergiur dengan hal-hal yang temporary lah. Kita itu kayaknya kita sekarang terlalu terbebani sama sosial media. Jadi kayak ada beban buat pamer gitu kan. Wah si ini udah liburan ke sini masa gua enggak. Oh si John udah beli saham Astra masa gua enggak. Satu lot doang ada. Gitu. Nah terus jadi kayak orang-orang itu jadi kita ngeluarin duit buat
we're trying to impress people we don't know, we don't like gitu. With money that we don't have. Gitu. Jadinya pinjem duit lagi, pinjemnya ke pinjol. Bunganya 1% sehari. Gila, bunga 1% sehari tinggi loh. Gitu kan. Bunga tabungan aja 1% setahun gitu. Jadi ibaratnya lo ngutang, lo punya tabungan 10 juta. Setahun itu tabungan lo cuma nambah 100 ribu. 100 ribu. Tapi kalau lo ngutang di kartu kredit lah. Lo ngutang kartu kredit 10 juta, bunganya itu 36% setahun. Jadi utang lo 3.600.000 bandingin dengan bunga tabungan yang cuma 100 ribu. Dan ini banyak orang nggak aware, gitu karena mereka nggak mau belajar gitu soal keuangan, soal instrumen keuangan apa. Ya mungkin juga kalau dirunut-runut dari kita itu ya sangat tabu ngomongin uang, gitu kan. Kalau ada uang, gak sopan atau segala macam. Tapi jadinya nggak buka diskusi sama sekali ke arah situ gitu loh. Maksudnya kita pun bisa diskusi tentang keuangan dengan lebih sopan, gitu, dengan nggak perlu ngebuka keuangan personal juga gitu. Tapi yaitu cara mengelolanya gimana segala macam gitu. Ya. Actually gue personally client jail. Kok ketawa gitu? Baik. Ketawa jahat. Nggak, tapi gue client J, gue di tahun lalu gue client J terus and then for a year gue tapi ambil Finplan-nya. Oke. Gue ambil Finplan-nya. Dia sebenarnya di PKC emang ada MI. Manajer investasi, tapi waktu nah benar tuh kayak yang lu bilang, orang tuh males buat involve di duit ya. Gue juga mikir kayak aduh deh pak, gue belajar tentang instrumen saham buat investasi, ada jasanya buat ngerjain, kenapa gak gue taruh aja duitnya. Actually gue berpikir seperti itu benar karena relate banget sama yang lu bilang, dengan orang Indonesia malas untuk belajar, ya kan. Tapi untungnya nih waktu gue mau yaudah boleh deh nih yang MI-nya boleh deh, orang bilang MI-nya udah nggak bisa lagi sekarang, penuh gitu. Jadi selamat loh. Iya, gue terselamatkan dari itu. Padahal kalau emang itu bisa, gue bakal naruh sih. Iya, benar. Jadi kayak untung ya. Nah itu makanya dari situ pun gue jadinya ya udahlah. Gue harus meningkatkan literasi keuangan juga. Jadi ketika yang kemarin kasus saham yang dikelola sama orang lain, gue ngajak orang ayo kita belajar, gitu kan. Kita belajar sendiri biar kita bisa ngelola sendiri. Jadi kita take ownership. Benar. Untung atau rugi itu karena kita. Jadi kita nggak perlu nyalain orang lain. Benar. Dia lebih bertanggung jawab sama uang sendiri ya. Yoi. Oke. Talking about money, lu bilang kan kalau lu mau liburan butuh uang, kayak lu butuh, kalau misalnya mau sekolah butuh uang, mau menikah butuh uang. Nah, talking about money and then the marriage itself. Kayak lu sendiri ada gak sih kepikiran, ini agak sedikit personal ya. Ada sih kepikiran kayak kayaknya di saat ini gue maybe it's enough and then gue mau settle dan menjadi bapak gitu. Kayak ada gak sih kepikiran gitu sih John? Ada nggak ya? Nggak. Tapi kalau gue sekarang gue open to anything sih. Open to anything. Maksudnya gue tidak anti marriage nggak. Tapi gue 36, ya single juga belum menikah kan. Apakah gue akan menikah atau tidak? Bisa jadi dua-duanya. Itu gue nggak masalah. Lu nggak masalah? Gue nggak masalah karena kayaknya fokus gue sekarang lebih ke gimana caranya agar gue bisa meninggalkan legacy tadi, memberikan impact, bikin kehidupan orang jadi lebih positif, gitu. Jadi fokusnya kayaknya ke situ. Gue nggak terlalu fokus mikirin apakah gue single atau gue double gitu, atau nanti akan menikah atau segala macam gitu kan. Kalau mau nikah sebenarnya ya dananya ada. Dulu pun gue udah financial planning dari 2012 itu perhitungan gue akan nikah di tahun 2016. Jadi gue udah mulai ngumpulin duit. Duitnya ada, calonnya nggak ada ya udah. Dan sampai sekarang pun gue ya udah santai-santai aja gitu. But still there uang untuk nikah ya? Masih ada. Mau nikah besok juga bisa. Oke, jadi yang kalau yang mau nikah besok langsung gitu. DM. DM Bang John. Ya dan kalau dari gue kayaknya gimana ya? Gue bisa melihat diri gue 50 tahun dan masih single, atau diri gue 40 tahun dan punya 2 anak gitu kan, ya nggak masalah yang manapun gitu. I'm open to anything. Ya kita lihat aja gitu. Oke. Jadi it's an open option. Open option. Karena ya menurut gue sekarang fokusnya nggak situ. Jadi gini, mungkin ada orang-orang yang apa ya? Gue nggak masalah dengan kayak kan lo udah 36 ya terus kenapa gitu kan. Age is just a number gitu loh. Ibaratnya gini, ada orang yang misalnya dia bahagianya itu dengan dia mimpinya adalah dia pengen punya keluarga yang harmonis, yang menikah punya anak 2 gitu misalnya. Silakan gitu. Ada juga orang yang misalnya dia definisi bahagia dia adalah ketika dia udah keliling dunia. Ya silakan gitu, nggak ada yang salah gitu. Ada orang yang bahagia ketika misalnya mimpi gue pengen jadi CEO. Dia fokus di karir biar jadi CEO, nggak masalah
Nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah ketika masing-masing mencoba menerapkan value-nya ini ke orang lain. Itu orang yang berkeluarga merasa, kok lo kerja serius banget sih, ngapain sih jadi CEO? Mending lo berkeluarga, lebih bahagia. Atau lo yang keliling dunia juga bilang, lo ngapain sih nikah cepet-cepet? Kan susah nanti keliling dunia gitu. Gak bisa lo. Sekarang udah ada 4 orang gitu kan, mau keliling dunia, cost-nya dikali 4 gitu. Mending ya pas lo single lo keliling segala macam. Tuh yang berkarir juga bilang gitu, kalian ngapain sih gitu. Mending kalian fokus di karir gitu, ada achievement apa segala macam. Nah, itu kan salah. Karena definisi bahagia tiap orang beda-beda. Betul. Kalau ada orang yang menurut dia kayak dia bahagia ketika menikah gitu, dan punya anak, ya silakan. Gitu. Nggak masalah. Nah, kalau gue sekarang mungkin definisi bahagia gue adalah gimana caranya gue bisa lebih berdampak ke kehidupan orang gitu. Gue bisa bantu kehidupan orang biar mereka jadi lebih positif lagi. Oke. Gitu. Jadi I think that's my definition of happiness gitu. Happiness. Yeah, that's gitu. impact and legacy. Betul. Impact and legacy at the end. Alright. And then pertanyaan terakhir. Apa sih yang menurut lo kayak the end of the John N? Kayak film ya. Gimana, keren gak? Udah kayak film James Bond. Kayak film James Bond. What is the end for John N? Kayak lu berasa kayak oke, ini cukup. Kayak gue mau retirement aja deh. Oke. Nah, jadi gue sekarang kalau ngomongin perjalanan karir gue ya, gue mencoba mencari fulfillment di karir. Ya, udah dapet lu? Sepertinya sudah. Oke. Jadi kan tadi ketika gue jadi awal-awal gue jadi social media marketers gitu kan. Gue jadi social media marketers, terus gue mendapatkan ketika gue masuk startup unicorn, profil gue naik. Gue jadi dapat tawaran buat ngisi workshop. Workshop di brand di corporate lah. Nah, dari situ gue mulai melihat, wah, ternyata ini bisa jadi sesuatu juga ya. Bisa jadi pekerjaan juga. Nah, gue coba dalemin. Gitu. Jadi ketika job yang gue sebagai speaker gitu kan, mulai naik, mulai banyak, gue mulai melihat ini sebagai, ini kayaknya bisa nih jadi main job. Gitu. Jadi sekarang dibalik, speaker gue jadi main job, digital social media consultant jadi side job. Gitu, jadi side job. Gitu. Dan kenapa? Karena gue melihat daripada kalau jadi konsultan kerja yang lo harus masuk kerja tiap hari 8 jam sehari gitu kan. Yang jadi speaker ini lebih fleksibel lah waktunya. Fleksibel waktunya, kadang juga gue jadi travel kemana-mana gitu kan, buat jadi pembicara. Nah, dari situ gue melihat bahwa ketika pekerjaan ini, dan gue juga suka karena gue melihat orang-orang yang satu visi sama gue, orang-orang yang pengen berkembang gitu kan, orang-orang yang pengen berkembang, jadi impact-nya tuh lebih kelihatan, impact-nya lebih kelihatan, sehingga ini akhirnya bikin gue menemukan kesenangan dari hal yang gue lakukan sekarang. Yang tadi gue pengen bikin impact positif. Ini ada impact positif kehidupan orang. Oke, gue jadi seneng. Gitu. Nah, ini jadi fulfillment. Itu kan. Nah, bayangin kalau misalnya gue kerja kantoran, gue gak akan bisa datang ke sini. Bener. Buat rekaman podcast kayak gini. Bener. Gitu. Tapi karena jadwal fleksibel apa segala macam, ya gue jadi bisa lebih santai, bisa lebih menikmati hidup, bisa main PS juga di rumah gitu kan. Dan bukan tidak mungkin yang tadi kan, kalau kita mindsetnya kerja itu sampai pensiun ya. Pensiun berarti ya udah pensiun, gue nggak mau kerja sama sekali, gitu kan. Nah, tapi ketika lo menyukai pekerjaan lo, gitu, lo menyukai pekerjaan lo dan jam terbang lo makin tinggi, lo makin expert, lo dibayar makin mahal. Jadi kayak ibaratnya tadi gue mungkin 10 tahun lalu buat menghasilkan 10 juta, gue harus kerja main job, gue harus cari side job lagi banyak gitu. Tapi sekarang 10 juta lebih gampang buat gue untuk meraih angka itu. Jadi gue gak perlu kerja terlalu ngoyo, masih banyak waktu yang bisa dilakukan untuk mengerjakan hal lain. Nah itu, jadi nantinya gue pengen melihat apakah ada, ya ini kan sekarang gue jadi growth consultant. Mungkin bisa jadi 5 tahun 10 tahun lagi berkembang lagi, gue akan jadi apa. Ada interest baru. Karena menurut gue manusia itu selalu berubah. Gitu, manusia berubah, nggak masalah gitu kan. Yang penting adalah kita adaptif aja. Gitu, kita adaptif, kita bisa improvisasi di tengah-tengah. Ya silakan gitu. Gue udah 10 tahun jadi social media marketer, sekarang gue mau coba jadi growth consultant. Kita lihat aja nanti berhasil atau enggak. Toh kalaupun nggak berhasil, gue selalu bisa ya balik lagi kerja. Gitu, balik lagi kerja kantoran segala macam. Nah, dan gue melihat ya N-nya adalah ketika ya tadi lebih banyak orang-orang terbantu kan, jadi kayak instead of investing di bisnis, gue invest waktu dan tenaga gue di orang. Gitu.
Dan semoga kayak ya mungkin ini apa ya, bisa dibilang ini kayak small ripple lah. Ya kayak lo ngelempar batu ke danau, riaknya kecil. Tapi ya semoga riak ini menimbulkan riak-riak lain gitu kan, dan akhirnya resonate jadi lebih gede gitu loh. Dan bisa affecting a lot of people. Yes. Kan perlu ya you need to start at some point. Yes. Gitu. Alright. Wow. Gila, ternyata dibalik John N dan meme ya. Itu deep banget deh segala filosofinya. Dalam. Overthinker. Alright. Jadi untuk semuanya yang udah denger bagaimana John N dan visi misinya tentang hidup yang ternyata sedalam itu, dan mau reach out ke John N, sebenarnya gue ngomong gini percuma sih, udah banyak tahu sih tentang lu ya. Iya belum tentu lah, siapa tahu. Ada market baru yang belum tahu ya. Betul kan penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa. Oh iya benar. Jadi boleh yang mau say hi atau merasa kayak ini podcastnya insightful banget nih, kayak kemana nih John? Bisa ke Instagram gue aja, Instagram @JonathanN. @JonathanN. Iya, ada yang edit kan? Ada yang edit ya di sini. Ada bisa John. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Thank you John for your time. Sudah diundang. It's really nice talk dan very insightful, dan gua akan tunggu meme selanjutnya. dan ngegas-ngegas selanjutnya. Gua actually enjoy it sih. That's really nice. Dan yang mau nonton webinarnya juga itu ada semua di highlight lo ya. Ada di highlight @JonathanN semua. Oke guys, see you on the next episode. Bye bye, stay safe and stay healthy. Bye.